Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan para sahabat semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Jikapun saudara tidak dalam kondisi sehat dan baik, teruslah bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saudara dan para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Baiklah kami diurapi oleh Tuhan supaya setiap kami boleh merasakan berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus melalui refleksi kami saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan saat ini terambil dari Matius 5 ayatnya keempat. Matius 5 ayatnya keempat, begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa sekarang ini saudara, begitu banyak orang-orang yang bersedih, karena sepertinya kematian menjadi bagian yang sangat dekat. Ada banyak orang-orang yang kemudian merasakan kedukaan yang luar biasa, kehilangan orang-orang yang terkasih. Saya juga pernah mengalami hal itu, kehilangan orang yang tercinta. Mama saya ketika dipanggil Tuhan tidaklah cukup mudah, apalagi kalau kita tidak bisa bertemu. Sudah 16 tahun saya mengalami itu, tetapi rasanya momen itu akan terus tinggal. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana ketika kita mengalami kedukaan? Saudara, dari pengalaman saya bisa berefleksi. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah jadilah anak-anak Tuhan yang jujur dan terbuka. Jujur dalam hal ini adalah
kita harus mengakui kerapuhan kita dalam kesedihan dan kehilangan kita. Untuk orang-orang yang tercinta yang dipanggil Tuhan, kita rapuh, kita tidak berdaya, kita sesak, kita cemas luar biasa. Duka itu menghantam dengan sangat luar biasa, sepertinya meluluh lantah kehidupan kita. Karena itu perlu kejujuran yang luar biasa. Kita boleh jujur kepada Tuhan betapa kita tidak berdaya. Saudara, yang kedua adalah mari saudara, kita juga bisa mencari orang yang tepat untuk berbagi kejujuran kita, berbagi rasa. Jangan takut ketika kita mengakui sisi kemanusiaan kita tidak berdaya, kecemasan, ketakutan yang luar biasa, sedih, bahkan ketika kita mengenal mereka. Saudara, pada masa seperti ini, saat 16 tahun yang lalu, saya hampir tidak bisa melihat foto-foto almarhumah mama saya. Tapi yang saya lakukan adalah saya menelepon pendeta saya, berbicara dengan dirinya. Bahkan saya juga berbicara dengan teman-teman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sangat membantu kita dan kita bisa mengekspresikan. Kalau saya selama hampir setahun kalau pulang ke rumah, saya masih suka tidur di kamar tempat mama saya tidur. Tetapi saya tidak bisa melihat foto-foto mama saya, karena itu akan membuat saya kembali dalam kerapuhan. Butuh waktu ketika kita harus jujur, dan itu adalah sebuah kesempatan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting dan mendasar adalah kita harus jujur kepada Tuhan Yesus. Kita harus jujur bahwa kita membutuhkan pertolongan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Pada momen saat mama saya dipanggil Tuhan, dan saat dia dipanggil Tuhan, saya sedang ada di Bandung karena baru 3 bulan sebagai calon pendeta. Dan terakhir saya bertemu hari Rabu, dipanggil Tuhan hari Jumat siang. Padahal saya janji sama mama saya bahwa saya akan ketemu dan pulang ke rumah. Pada saat itu saya mengenang dan mengingat Tuhan, karena semua orang mengingatkan, jangan lupa ada Tuhan Yesus yang menemani kamu. Tapi saya jujur sama Tuhan. Ketika momen itu saya katakan kepada Tuhan, dari kecil saya orang Kristen, saya sekolah teologi, saya belajar firman Tuhan. Tetapi saat ini saya tidak merasakan Tuhan hadir. Saya cuma tahu dalam pikiran hati saya, kenapa Tuhan begitu tega? Kalau Tuhan hadir, benar-benar hidup, maka yakinkan saya bahwa sungguh Tuhan itu hidup. Itu adalah sebuah kejujuran ketika saya dalam kerapuhan. Saya pernah merasakan itu. Dan betul saudara, Tuhan memakai salah seorang teman saya yang sudah lama dan dia ada di kota Surabaya, mengontak saya dan dia bilang, aku kepikiran berapa hari ini tentang kamu. Ada apa? Saya nggak kasih tahu kalau mama saya dipanggil Tuhan. Dan setelah itu dia mengirimkan saya sebuah puisi melalui email yang berkata demikian, bunga di pagi hari mekar, tapi sore hari layu. Matahari di pagi hari bersinar terang hingga siang, tetapi di senja akan mulai redup dan malam sinar matahari tidak ada lagi. Tetapi ada yang tidak pernah berubah sama sekali dan tidak pernah redup, yaitu kasih Tuhan buat kamu, cinta Tuhan Yesus Kristus buat kamu yang selalu memeluk. Kata-kata puisi itu seperti menohok, tetapi itu adalah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan penghiburan buat saya dan meyakinkan
bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Tuhan Yesus itu bukan sekedar tulisan dalam Alkitab, tetapi kisah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kedukaan kita. Mari saudara, ketika kita mengenang mereka yang sekarang sedang dan berada dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus, maka pelukan itu juga yang hadir dan hidup dalam kehidupan kita. Kita terpisah dalam raga, tetapi menurut pengalaman saya, raga yang terpisah itu membuat kita rapuh dan kehilangan. Tetapi cinta, nilai, pengajaran yang ditorehkan oleh setiap orang yang kita kasihi dan sudah dipanggil Tuhan tidak akan pernah mati. Dan itu bukti menjadi jalan bagaimana Tuhan menghibur kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus, urapilah kami Tuhan dengan hikmat Tuhan. Urapilah juga setiap keluarga yang sampai saat ini sedang merasakan kedukaan. Tuhan, urapi mereka dengan hikmat penyertaan Tuhan, kekuatan, berkat, dan penghiburan. Bagi saudara kami, keluarga Ibu Uki, Bapak Saragi, keluarga Bapak Nugroho, dan keluarga-keluarga yang lain yang kami kenal, ya Tuhan, sertai dengan hikmat, sehingga mereka boleh terus merasakan zaman kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk semua orang yang sedang berjuang untuk proses penyembuhan dan juga penanganan COVID-19, para medis, para peneliti supaya mereka juga segera menemukan vaksin saat ini, sehingga ini boleh jadi obat yang ampuh. Berkati keluarga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Orang-orang yang menangani BNPB dan relawan-relawan yang lain, Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati juga ya Tuhan gereja-gereja Tuhan, supaya sungguh Tuhan di masa sekarang kami boleh bersatu hati, saling menolong, memberkati, menyertai. Begitu juga untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam persoalan ini kami tidak saling menyalahkan, saling menuduh, saling menaruh tanggung jawab, tetapi kami boleh bersatu hati dengan hikmat penyertaan Tuhan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Doa kami ini Tuhan, kami mau haturkan bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Demikianlah ibadah kita saat ini. Mari tetap sehat, semangat, disiplin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.